Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Implementasi Wawasan Nusantara di Era Digitalisasi. Dengan dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, yaitu Ibu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD HYP, STMKes, IPU, ASEAN Inc. Kelompok 7 beranggotakan antara lain yaitu saya sendiri Muhammad Farel Pandia, lalu Ahla Fahdina, serta Balkis Azahra Rinaldi, dan juga Aulia Fariza Putri. Kami berterima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya, yaitu Bapak Profesor Widodo SSI, MSI, PhD, MedSC, serta Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Anda, Profesor Dr. Aulaniam, lalu Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Profesor Dr. Andes Gugus Irianto, MSA PhD, AK, lalu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa, Profesor Dr. Andes Abdul Hakim, MSI, lalu Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Internasional, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Sasmito Jati, MS, serta tidak lupa Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, eh, yaitu Bapak Dr. Insinyur Bambang Susilo, MSc, AGR. Kami juga berterima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, yaitu Bapak Andi Fekta Wijaya, MDA PhD, lalu Wakil Dekan 1, yaitu Bapak Yusri Abdillah, SOS MSI PhD, lalu Wakil Dekan 2, Ibu Hamidah Nayati Utami, Dr. SOS MSI, serta Wakil Dekan 3, Bapak Muhammad Rozikin, Dr. MAP. Kami juga berterima kasih kepada Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, yaitu Bapak Muhammad Al-Musyadid, Dr. MBA, serta Ketua Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, yaitu Ibu Nila Firdausi Nuzula SOS MSI PhD. Serta tidak lupa kami berterima kasih juga kepada dosen mata kuliah kewarganegaraan, yaitu Ibu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD, HYP, ST, MKes, IPU, ASEAN Inc. Berikut adalah daftar isi yang ada di hasil kerja kami. Yang pertama ada implementasi, yaitu judul ada implementasi wawasan Nusantara di era digitalisasi, yaitu berupa cover, lalu abstrak, lalu daftar isi, kata pengantar, disusul dengan bab 1 pada halaman 1, bab 2 pada halaman 3 dan sampai 6, lalu bab 3 pada halaman 8 sampai 12, serta bab 4 pada halaman 15, serta daftar pusaka pada halaman 16. Selanjutnya saya akan menjelaskan eh, mengenai bab 1, yaitu pertama-tama pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan media sosial dan arus informasi semakin pesat seiring dengan perkembangan teknologi modern ini. Hal ini menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia untuk terus menerapkan wawasan Nusantara dan kebangsaan dalam arus globalisasi dan di era digitalisasi ini. Dalam retrospeksi, banyak integritas bangsa kita telah hilang karena kecerobohan dan kegagalan untuk menerapkan wawasan Nusantara. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam presentasi kali ini ialah yang pertama, apa pengertian dari wawasan Nusantara? Lalu yang kedua, apa pengertian dari era digitalisasi? Yang ketiga, apa saja fungsi dan peran dari wawasan Nusantara? Yang keempat, tantangan apa saja yang muncul dalam wawasan Nusantara? Yang kelima, bagaimana implementasi wawasan Nusantara di era digitalisasi ini? Yang keenam, bagaimana solusi atas tantangan yang muncul dalam wawasan Nusantara tersebut? Next. Lalu yang slide selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari
presentasi kali ini ialah yang pertama mengetahui pengertian dari wawasan Nusantara dan era digitalisasi. Yang kedua, memahami fungsi dan peran dari wawasan Nusantara. Yang ketiga, mengetahui tantangan yang muncul dalam wawasan Nusantara. Yang keempat, menjelaskan implementasi wawasan Nusantara di era digitalisasi. Yang kelima, mengetahui dan memahami solusi atas tantangan yang muncul dalam wawasan Nusantara. Adapun manfaat bagi penulis dan pembaca ialah bagi penulis. Dengan adanya penulisan makalah ini bisa memberikan manfaat, yaitu bertambahnya ilmu pengetahuan, keterampilan, dan lebih memahami terkait implementasi wawasan Nusantara di era digitalisasi saat ini. Lalu yang terakhir, manfaat bagi pembaca. Dengan adanya penulisan makalah ini, pembaca dapat mengetahui segala hal yang terkait dengan bab wawasan Nusantara. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, pada tinjauan pustaka ini ada landasan konsepsi wawasan Nusantara. Menurut Profesor Dr. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut Machiavelli di abad 17, sebuah negara akan bertahan jika menerapkan dalil-dalil berikut. Pertama, menghalalkan segala cara dalam mengambil dan mempertahankan kekuasaan. Kedua, untuk menjaga kekuasaan rezim. Ketiga, dalam dunia politik yang kuat, pasti dapat bertahan dan menang. Dan menurut paham Kaisar Napoleon Bonaparte, berpendapat bahwa perang di masa depan akan mengalami perang yang besar dalam membuat pengarahan segala upaya kekuatan nasional. Selanjutnya. Menurut paham Lenin, Lenin telah memodifikasi paham Clausewitz. Karena itu, selama Perang Dingin, baik Uni Soviet maupun RRC berlomba-lomba untuk mengekspor paham komunis ke seluruh dunia. Sejarah selanjutnya menunjukkan bahwa paham komunisme ternyata berakhir secara tragedis seperti runtuhnya Uni Soviet. Selanjutnya ada paham Lucian dan Sidney. Dalam buku Political Culture and Political Development, Princeton University Press 1972, mereka mengatakan the political culture of society consists of the system of tersebut berakar pada kebudayaan politik bangsa dalam yang bersangkutan. Selanjutnya ada paham Jenderal Clausewitz. Menurut Clausewitz, perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Baginya, peperangan adalah sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pemikiran inilah yang membenarkan Rusia berekspansi sehingga menimbulkan Perang Dunia I dengan kekalahan di pihak Rusia atau Kekaisaran Jerman. Selanjutnya, paham Feuerbach dan Hegel. Paham materialisme Feuerbach dan teori sintesis Hegel ini menimbulkan dua aliran besar barat yang berkembang di dunia, yaitu kapitalisme yang satu pihak dan yang kedua ada komunisme. Saat orang-orang yang berpendapat bahwa ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besar surplus ekonominya, terutama diukur dengan emas. Selanjutnya ada pengertian wawasan Nusantara berdasarkan ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 mengenai GBHN, dan pengertian wawasan Nusantara menurut Prof. Dr. Wan Usman, Ketua Program S2 PKN UI. Ada pula pengertian wawasan Nusantara menurut kelompok kerja wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan MPR dan dibuat Lemhanas tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif untuk menggambarkan secara faktual suatu fenomena atau realitas yang terjadi dan menggunakan teknik pengumpulan menggunakan tes kognitif kontinum. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kecenderungan dan analisis korelasi.
Dari hasil pembahasan ini, berdasarkan hasil olah data, pemahaman mahasiswa dalam menguasai konsepsi wawasan Nusantara menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa berada pada tingkat sedang 40% dan disusul kemudian tingkat rendah 31,67% dan tingkat tinggi hanya 27,49%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, studi kasus yang kita ambil dari hasil kerja kami yaitu adalah kasus sengketa budaya Indonesia versus Malaysia. Dalam lingkup wawasan Nusantara, ada berbagai masalah yang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah yang akan kita bahas dalam pengangkatan kasus saat ini, yaitu sengketa budaya Indonesia versus Malaysia. Sengketa ini sudah berlangsung sejak lama, tahun 1960, dan masih diperdebatkan hingga sekarang. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta kerap kali menjadi sasaran pengunjuk rasa yang marah dan para pengunjuk rasa mengatakan Malaysia mencuri budaya Indonesia. Salah seorang pelajar Indonesia di Monash University, Malaysia, mengatakan di Malaysia ketika saya membawa teman-teman saya ke museum, ini adalah batik Jogja atau batik Solo, ini bukanlah berasal dari negara Anda, yaitu Malaysia. Ia menjelaskan kepada teman-temannya bahwa semua itu berasal dari negaranya sendiri, yaitu Indonesia, bukan milik negara Malaysia. Masalah kepemilikan budaya sudah mendera hubungan kedua negara tersebut. Pada 2007, iklan Dewan Pariwisata Malaysia menampilkan tari Bali memicu ancaman dari Indonesia. Bahkan, Indonesia mau membawa ke pengadilan atas pelanggaran eh, atas pelanggaran hak cipta. Malaysia pun meminta maaf dan masalah hak cipta pun tidak berlanjut. Menurut sejarawan budaya Edinko, ide kepemilikan budaya di kawasan Asia Tenggara adalah sesuatu yang konyol. Ketegangan ini muncul akibat kurangnya pemahaman bersama soal masa lalu kita secara regional dan geografis. Ikatan budaya Malaysia dan Indonesia sudah lama sebelum keduanya terbentuk meski praktik dan bentuk budaya hampir mirip. Namun, ada yang sedikit perbedaan. Perbedaan inilah yang menjadi celah untuk permasalahan muncul. Pada akhir 2012 muncul permasalahan soal tari tortor dan musik Gordon Sabilan. Sementara 2008 ada kontroversi klaim Malaysia yang menyatakan batik adalah milik mereka. Dr. Faris Nur, analisis politik Universitas Nanyang Tech, Malaysia, mengatakan bahwa memang batik berasal dari Jawa. Tapi menurut sejarahnya, batik kemudian menyebar di seluruh Asia Tenggara. Seluruh Asia Tenggara mengambil batik Indonesia karena kami menghargai batik Indonesia. Ini sumbangan Jawa kepada dunia. Jadi ini bukan kasus pencurian. Jika ada, itu adalah pengakuan cerdas budaya orang Jawa. Perselisihan menyangkut siapa pemilik budaya telah memperlebar kesenjangan antara kedua negara yang dipandang sebagai pilar ASEAN. Pertentangan ini mempengaruhi ASEAN yang ingin maju sebagai kawasan yang progresif. Masalah kepemilikan budaya merupakan bukti dari identitas kuat yang dibangun negara-negara ASEAN terhadap warga negaranya. Banyak tantangan bagi ASEAN untuk mewujudkan visinya bagi warganya untuk merangkul komunitas ini. Salah satu tantangan utamanya adalah kesenjangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat di negara yang tergabung dalam ASEAN. Agar bisa bergerak maju, ASEAN harus memerankan peran yang lebih besar dalam membangun kerjasama antar negara yang tergabung dalam ASEAN agar tidak timbul adanya suatu perpecahan antar negara dalam membangun wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya adalah pembahasan. Sebelum kita masuk ke inti dalam pembahasan, lebih baiknya kita paham dulu apa itu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung nilai-nilai keutuhan, kekeluargaan, dan keserasian. Serta sebelum itu kita harus juga mengerti apa itu pengertian digitalisasi. Menurut Brennan dan Chris, digitalisasi adalah komunikasi digital dan dampak media digital pada kehidupan sosial kontemporer. Sedangkan menurut kamus istilah Gartner.com, digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital untuk mengubah sebuah model bisnis dan menyediakan pendapatan-pendapatan baru dan peluang-peluang nilai yang menghasilkan. Dan ini adalah sebuah proses perpindahan ke bisnis digital.
Lalu, fungsi dan peran wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi wawasan Nusantara secara umum adalah eh, fungsi wawasan Nusantara menurut Kristen St. Council SH MHDKK yaitu adalah membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Lalu, tantangan yang muncul dalam wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kesadaran warga negara pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Dua adalah perkembangan pesat teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Tiga adalah kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Lalu implementasi wawasan Nusantara di era digitalisasi. Yang pertama adalah kesadaran sebagai masyarakat tentang pentingnya menjaga kesatuan dan keutuhan tanah air, sehingga dapat terhindar dari bangsa-bangsa lain yang berusaha mengambil tanah air yang sudah seharusnya menjadi milik kita. Dua, memanfaatkan media sosial untuk membangun dan menyadarkan masyarakat, khususnya para remaja, seperti memanfaatkan aplikasi TikTok untuk membuat konten mengenai pentingnya mempelajari wawasan Nusantara. Tiga, menciptakan implementasi di berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik, dan kehidupan sosial sehingga dapat membangun ekonomi yang maju serta kehidupan sosial yang dapat menjunjung tinggi demokrasi Indonesia. Solusi terhadap tantangan yang muncul dalam wawasan Nusantara yaitu adalah antara lain dalam bidang politik adalah pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Lalu dalam bidang ekonomi adalah pembangunan ekonomi yang menjamin keadilan dan keseimbangan antar daerah. Lalu dalam bidang sosial, pengembangan budaya Indonesia yang dapat dijadikan sebagai kegiatan pariwisata yang menopang kekayaan Indonesia dan merupakan sumber pendapatan nasional dan daerah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Persilakan. Baik, kesimpulan dari presentasi kami yaitu wawasan Nusantara adalah wawasan nasional Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung nilai-nilai keutuhan, kekeluargaan, dan keserasian. Ini berarti pemahaman dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap objek tertentu. Sehingga apabila seseorang memahami dengan benar suatu objek, maka sikapnya cenderung positif terhadap suatu objek. Selanjutnya saran. Menurut kami ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen dalam upaya peningkatan pemahaman wawasan Nusantara sebagai sarana dalam meningkatkan semangat nasionalisme bagi warga negara Indonesia, dikarenakan memudarnya semangat nasionalisme yang akhir-akhir ini menyebabkan integritas negara itu terancam. Contoh kecilnya yaitu kita dapat dengan menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menumbuhkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air, menghargai setiap perbedaan yang ada. Berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, Halo. Boleh ditulis di chat Zoom.
Baik, saya menerima pertanyaan dari Clara Aurelia dari kelompok 8. Apa kedudukan wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia sendiri? Ya, jadi wawasan Nusantara berkedudukan sebagai wawasan nasional yang kebenarannya diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak muncul penyimpangan dan atau penyesatan yang menghalangi tercapainya cita-cita serta tujuan nasional. Cukup menjawab, Clara? Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Marcella, kelompok 8. Mengapa dalam wawasan Nusantara selalu dikaitkan dengan Pancasila? Jawaban kami, karena Indonesia adalah negara hukum, dan hukum ditetapkan dengan merujuk kepada Pancasila. Dan undang-undang juga dibuat berdasarkan Pancasila. Maka dari itu, Pancasila adalah hal pertama yang harus dipelajari jika ingin belajar tentang wawasan Nusantara. Apakah jawabannya bisa diterima, Marcella? Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.